Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa Allah sudah menyertai kita sepanjang minggu yang lalu. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kita bersaat teduh sebentar. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari lagu nyanyian rohani Metodis nomor 28 ayat 1 sampai yang keempat. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Di dalam namanya pengharapan dunia. Di dalam namanya semua surga yang bakal. Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Di dalam namanya pengharapan dunia. Di dalam namanya surga-surga yang bakal. Ingatlah akan nama Tuhan Yesus senantiasa dalam hidup kita. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergetar. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Di dalam namanya pengharapan dunia. Di dalam namanya surga-surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita berdebar dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Di dalam namanya pengharapan dunia. Di dalam namanya surga-surga yang bakal. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami datang, kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus menguasai hati kami, pikiran kami. Biar pujian kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala sidang kita Bapak Pendeta Esra Simorangkir. Namun sebelumnya kita kembali memuji Tuhan
dari nyanyian rohani metodis nomor 158 ayat 1 sampai 4, makin dekat Tuhan. Kristus Yesus, kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, firman yang hidup, menguatkan kita dalam menghadapi hari-hari hidup kita ke depan ini. Kita berdoa. Sembah syukur kami kepadamu ya Tuhan, yang memberikan kami kesempatan di minggu pagi ini mendengarkan isi hatimu kembali. Apa yang Tuhan mau supaya kami kerjakan.
Maka berbicaralah kepada kami, pakai hamba-Mu, dan kami percaya Roh Kudus-Mu lah yang menerjemahkan setiap kata dari isi hati-Mu, agar kami diberikan kemampuan dan kuasa untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, di pagi hari ini kita akan menikmati mendengarkan isi hatinya dari Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 sampai ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga ayat 31. Saya bacakan buat kita semua. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah wabah COVID-19 yang terus melaju dengan korban-korban yang bertambah setiap hari, tentu menimbulkan pertanyaan dan bahkan banyak pertanyaan. Kapankah wabah ini berlalu? Kapankah wabah ini berlalu? Bahkan tidak sedikit juga orang sudah mulai mempertanyakan, apakah masih ada harapan? Apakah masih ada harapan dalam wabah yang seperti ini? Masihkah ada harapan untuk usaha-usahaku? Masihkah ada harapan untuk usahaku bangkit? Untuk keluargaku bangkit? Untuk negaraku dipulihkan? Masihkah ada harapan? Sejuta tanya disampaikan. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya dan bahkan mempercayakan hidup kepada Tuhan, saya sebagai hambanya menyatakan selalu ada harapan. Sebab apa? Sebab kita adalah anak-anaknya. Artinya bahwa dia Bapa kita. Dia Bapa. Sehingga kasih dan hadirnya Allah tidak perlu kita ragukan. Tidak perlu kita ragukan. Dia Bapa. Mengapa? Mengapa tidak bisa dan tidak perlu kita ragukan? Sebab firman berkata, kita dipelihara seperti biji matanya. Maka tema kita di pagi hari ini adalah menantikan Tuhan. Yang berikutnya, saudaraku, mengapa tidak perlu ragu akan kasih dan hadirnya Tuhan? Pada bagian lain, firman juga berkata, rambut di kepalamu jatuh, Tuhan tahu. Bilangan rambut jatuh, Tuhan tahu. Saudara ngerti? Kalau dikatakan rambut jatuh seakan-akan tidak berguna. Kita tidak terlalu peduli kalau satu dua helai. Tetapi firman itu menyatakan
bahwa yang engkau tidak peduli itu, yang kau anggap tidak berguna, rambut jatuh itu, Tuhan tahu, apalagi hidup kita yang sangat berguna ini, yang sangat berharga di depan Tuhan. Saudara-saudara, ini kasih Kristus Yesus. Lewat firman Tuhan hari ini, kita belajar bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Bila keadaan seakan-akan tak ada jalan keluar, yaitu melalui kisah bangsa Israel, bangsa pilihannya sendiri, yang dalam pembuangan di Babel, dalam penderitaan, dalam ketidakberdayaan. Tentu mereka berteriak, mereka putus asa. Namun firman Tuhan lewat hambanya Nabi Yesaya disampaikan kepada mereka, dan apa yang menjadi jawaban Tuhan terhadap penderitaan bangsanya, itu juga yang saya sampaikan buat saudara-saudara di pagi hari ini. Menantikan Tuhan. Saudaraku, mengapa kita menantikan Tuhan? Jelas melalui firman yang kita baca tadi. Sebab Tuhan itu pencipta kita. Dia pemilik kita, dia penguasa atas hidup kita. Sebagai sebuah gambaran saja, seorang mekanik mobil, seorang insinyur yang merakit mobil, jikalau dia mendengarkan ada bunyi yang aneh dari mesin mobil yang dia rakitnya, dia langsung tahu pasti ada kesalahan pada mobilku ini. Pada apa yang kubuat ini pasti ada kesalahan. Oleh sebab itu saudaraku, lebih daripada itu, Allahmu dan Allahku, penguasamu dan penguasaku, penciptamu dan penciptaku itu justru lebih tahu ketika ada persoalan dalam hidup anak-anaknya. Dia mengenal kita, apa yang terjadi dengan hidup kita. Ayat 26 berkata, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara-saudara, ada ungkapan dari bangsa pilihannya. Dalam penderitaan itu seakan-akan Tuhan tidak peduli, seakan-akan Tuhan tidak melihat, Tuhan buta. Siapa bilang? Bukan Tuhan buta, bukan Tuhan tidak melihat. Maka dia menyatakan itu, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Itu jawabannya. Tuhan Allah kekal. Tuhan Allah yang menciptakanmu. Dari ujung ke ujung dia ciptakan. Dia mengerti siapa engkau. Inilah kepercayaan kita saudaraku. Inilah pengharapan kita, kepastian buat kita juga. Bahwa dalam penderitaan apapun, menghadapi wabah ini yang banyak sekali merusak, merongrong, mencoba mengambil sukacita kita. Karena ada banyak hal yang terjadi. Tapi berikutnya saudara-saudara, mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Sebab ada janji Tuhan bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Dia katakan di sini apa? Yaitu kekuatan baru, semangat baru untuk mengatasi masalah-masalahku, masalah-masalah kita, termasuk virus corona ini. Bahkan bukan hanya kekuatan semangat baru, bahkan dia katakan berkemenangan, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Haleluya saudara-saudara, itu janji Tuhan yang luar biasa. Tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Orang-orang yang berpengharapan dan menanti-nantikan Dia bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi. Artinya apa saudara-saudara? Tuhan membuat kita tidak mundur tetapi maju di tengah-tengah tantangan ini. Tuhan membuat kita bisa naik lagi, mengatasi semuanya. Maka katakan apa? Haleluya, amin. Saudara-saudara, bagaimanakah sikap orang yang menanti-nantikan Tuhan?
Bagaimanakah sikap anak-anaknya yang menanti-nantikan Tuhan? Apakah berkeluh kesah? Tidak ada kata berkeluh kesah. Tidak ada. Saya ingat ungkapan ini, saudara-saudara, sangat-sangat baik sekali. Hal terpenting dalam menyelesaikan masalah bukanlah penyelesaiannya, tetapi kekuatan untuk mencari dan memperoleh solusinya. Sekali lagi, hal terpenting dalam menyelesaikan masalah bukanlah penyelesaiannya, tetapi kekuatan untuk mencari dan memperoleh solusinya. Sudah cari belum solusinya? Mencoba cari, mencoba dan mencoba dengan kekuatan manusia? Tidak. Saudaraku, mari kita cari solusi, mencari kekuatan yang luar biasa itu. Maka apa kekuatan anak-anak Tuhan dalam menghadapi persoalan ini, saudaraku? Yaitu apa? Firman berkata, menantikan Tuhan. Saya bacakan kembali ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti saja dapat kekuatan baru, saudaraku. Bagaimanakah, saudaraku, yang dikatakan menantikan Tuhan? Ya, berdoa. Apa yang bisa kita kerjakan? Berdoa. Tetap mengucap syukur. Tetap menyembah, memuji. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Sebab ini adalah yang dilakukan oleh Yesus, Tuhan kita. Ini teladannya. Menghadapi persoalan yang sedemikian berat, dia berdoa. Dia mengucap syukur, menerima apa yang diputuskan oleh Bapa. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Penyembahan, puji-pujian, itu yang keluar dari mulut Tuhan kita. Maka mari kita kerjakan, teladani juga orang-orang yang menantikan Tuhan. Jawaban dari Tuhan, berdoa, pengucapan syukur, penyembahan-penyembahan kita, saudara-saudara. Yang berikutnya, yaitu berdiam diri untuk melakukan firman Tuhan. Diam diri dulu deh. Nggak usah mikir-mikir yang macam-macam. Emang bisa bikin apa kita? Perhitungan apa yang bisa kita lakukan? Berdiam diri, tanya Tuhan. Setelah Tuhan katakan lewat firman-Nya, baru kerjakan. Yuk kita baca Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi mendengarkan firman-Ku dan berpegang. Dan ketika itu kita lakukan, saudaraku, Keluaran 14 ayat 14, ini luar biasa. Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, Tuhan menanggung jawab hidupmu. Tuhan menanggung jawab hidup kita. Hidup kita seluruhnya Dia tanggung jawab. Sebab apa, saudara-saudara? Apalah artinya orang-orang muda? Apalah artinya teruna-teruna? Apalah artinya kekuatanmu? Apalah artinya yang ada dalam dirimu itu, yang kau andalkan? Apa itu semua? Tidak ada. Maka dikatakan ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung mengandalkan kekuatan manusia, perhitungan-perhitungan manusia. Engkau bukan makin kuat, engkau makin lemah, engkau tambah khawatir, seakan-akan Tuhan tidak ada kuasanya karena perhitunganmu yang kau lakukan. Maka berdiam diri, menantikan Tuhan, supaya apa? Kekhawatiran kita hilang, saudaraku. Ketika kita mampu berdiam diri, kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita bisa mendengarkan isi hatinya. Kita mengerti apa yang kita lakukan. Tapi ketika kita gerasa gerusu, buat perhitungan ABCD, teruna-teruna tadi, anak-anak muda tadi, jatuh, lupa melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Tunggu Tuhan.
Nantikan Tuhan, jangan dahului Tuhan. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada yang dapat memisahkan. Jikalau kita berharap kepada Tuhan, apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkanmu. Semuanya kita nyatakan dengan pengucapan syukur dalam doa-doa kita, penyembahan-penyembahan kita. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan, dan Dia akan bertindak atas hidup kita. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, satu rahasia hidup menghadapi kehidupan, menghadapi situasi yang kami alami hari ini, saat ini, dan hari-hari yang terakhir yang lalu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, dalam rasa syukur kami Engkau ingatkan kami, firman-Mu menjadi landasan, menanti-nantikan Tuhan, sebab Engkau akan bertindak buat kami. Kami siap Tuhan, inilah kami, inilah kami. Kami percaya Engkau bertindak buat anak-anak. Haleluya, haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah senantiasa menjagai kami, melindungi kami, dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa di sorga. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ezra Simorangkir. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini, senantiasa Engkau berikan hikmat untuk terus dengan setia melayani jemaat-Mu saat ini Tuhan. Terlebih lagi dalam keadaan seperti ini, biar Engkau berikan kepada hamba-Mu hikmat untuk dapat memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu Tuhan, melalui firman yang disampaikan, melalui doa-doa yang dinaikkan oleh hamba-Mu ini Bapa di sorga. Yang berdoa melihara hidupnya Tuhan, berikan kesehatan. Demikian juga untuk Ibu Natalia beserta anak-anak, biar Engkau juga memberkati mereka Tuhan, memberikan mereka kesehatan. Jagai mereka Tuhan, lindungi mereka, jauhkan dari sakit penyakit Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu dalam tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Kami berdoa juga untuk Guru Indah dan Deta ya Tuhan, biarlah mereka juga senantiasa Engkau berikan hikmat agar terus melayani jemaat-Mu di tempat ini. Segala sesuatu yang mereka butuhkan kami percaya Tuhan cukupkan bagi mereka. Pelihara hidup mereka ya Bapak. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk para majelis gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga pelihara hidup mereka, keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Jikalau ada pergumulan yang mereka hadapi saat ini Tuhan, mari ya Bapa di sorga, Engkau berikan jalan keluar kepada mereka Tuhan. Baik usaha kami, pekerjaan kami, ada kekhawatiran dalam hidup kami Tuhan, tapi hal yang satu yang pasti, Engkau Allah tidak membiarkan kami tergeletak. Engkau Allah senantiasa menopang hidup kami. Engkau Allah senantiasa memberikan kami kekuatan untuk menapaki hari-hari yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, meminta kepadamu ya Bapa di sorga, teruslah Engkau berjalan bersama dengan kami ya Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri.
Terlebih lagi kami berdoa saat ini untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Kami tidak tahu keadaan dan kondisi mereka saat ini, tapi Engkau Allah mengetahui keberadaan mereka. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, mungkin mereka yang terancam akan kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin ada saat ini yang kehilangan pekerjaan. Biarlah Tuhan, kami tahu jika segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya ada rencana yang indah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami berputus asa Tuhan, tapi biarlah terus kami berpengharapan hanya kepada-Mu Bapa di sorga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan. Apapun sakit mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mari lawat satu persatu jemaat-Mu ya Bapa di sorga. Di dalam keadaan saat ini, biarlah Engkau senantiasa juga memberikan mereka hati yang senantiasa rindu untuk beribadah, hati yang rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan apapun keberadaan kami, rindu untuk membangun mesbah di tengah-tengah keluarga kami, menaikkan pujian kami kepada-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi ini Tuhan. Berkatilah pimpinan bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri, agar dapat bekerja sama dengan para gubernur, para wali kota, para pimpinan daerah lainnya Tuhan, untuk dapat bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang melanda negeri kami. Bahkan bukan hanya negeri kami, tapi hampir seluruh dunia ini mengalami hal yang sama. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kekuatan kepada pemimpin bangsa kami untuk dapat mengambil langkah-langkah yang tepat Tuhan, untuk dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini Bapa di sorga. Biarlah seluruh aparat negara ini boleh bersatu padu Tuhan, sehati sepikir untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia agar sungguh-sungguh Tuhan mematuhi aturan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga pencegahan penularan COVID-19 ini dapat teratasi Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk para dokter, untuk para perawat dan tim medis lainnya Tuhan, yang bekerja keras untuk mengobati saudara kami yang sudah positif COVID-19. Berikan mereka kekuatan Bapa di sorga, berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari terpapar virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Lindungi kami Tuhan, lindungi kami ya Bapa di sorga, dan ampunilah dosa kami Bapa di sorga. Jika oleh karena dosa-dosa kami Engkau murka kepada kami Bapa di sorga, ampuni kami ya Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan, pulihkanlah bangsa kami ya Yesus, agar kehidupan kami kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, bahkan tiap-tiap jam, bahkan tiap detik, kita memerlukan Tuhan. Terlebih lagi dalam saat ini, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian. Ya Tuhan, tiap jam, nyanyian rohani nomor 164 ayat 1 sampai 5, sambil kita memberikan persembahan.
mendoakan persembahan ini. Ya Tuhan, terima kasih di pagi hari ini ketika kami diberikan kesempatan untuk membawa dan menyerahkan persembahan kami. Semuanya berasal dari-Mu dan kembali kepadamu. Seberapa besar yang kami persembahkan ini, inilah besarnya iman kami Tuhan, bergantung kepadamu, bukan bergantung kepada apa yang tinggal buat kami. Kami percaya Engkau yang memberkati kami lewat yang kami sebut pekerjaan kami sebagai supir, pedagang, tambal ban, karyawan, guru, pegawai, wira swasta lainnya. Apapun yang kami kerjakan yang seturut kehendak-Mu, tolong Tuhan ajar kami supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan kami tidak membawa hasil kejahatan ke rumah perbendaharaan-Mu, baik itu korupsi, penipuan, perampokan, membungakan uang lain-lainnya. Semuanya yang tidak berkenan kepadamu, ajar Tuhan supaya kami membawa yang terbaik saja dari berkat-Mu, supaya baiklah keadaan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami mempersembahkan persembahan kami ini dari anak-Mu Bapak Ruben Daniel, Sarina Butar-Butar, Ibu Luci Nasaroni, Bapak Boris Poltak, Ibu Yuli Dwi Lestari, Meliana Epa Trifosa, dan juga dari Ibu Shirley, dari keluarga Andi Sirait, dari daerah Cadas, keluarga kami yang ada di Cadas, dan juga dari persembahan di Jumat Agung, keluarga Sugandi Wijaya, persembahan di bulan April dari keluarga Sugandi Wijaya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua persembahan yang diberikan anak-anak-Mu yang mereka sebut dengan persepuluhan mereka yang mereka persembahkan. Engkau yang menyuruh kami supaya kami datang ke rumah-Mu membawa persembahan persepuluhan kami. Engkau berjanji tingkap-tingkap langit Engkau bukakan, belalang-belalang Engkau jauhkan. Ya, dalam firman-Mu bukan hanya sampai di situ, bahkan Tuhan, Engkau berjanji tingkap-tingkap langit Engkau bukakan, Engkau curahkan berkat. Terima kasih ya Tuhan. Yang berdoa untuk persepuluhan yang telah dipersembahkan, keluarga Lee Yunchan, keluarga Boris Poltak, keluarga Suharso Handoyo, dan keluarga Ibu Shirley. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang belum sempat memberikannya di pagi hari ini. Kami berdoa supaya mereka semuanya Engkau menangkan dalam pergulatan iman mereka, mempercayai firman Tuhan. Engkau berjanji, itu pasti Engkau genapi. Kami juga berdoa untuk pengucapan syukur yang dipersembahkan anak-anak-Mu dari Bapak Ramli, mengingat 3 tahun ibundanya almarhumah, dan dari keluarga Bapak Sanggam, pengucapan syukur untuk pembelian beras. Terima kasih Tuhan untuk semua persembahan-persembahan yang dipersembahkan anak-anak Tuhan di pagi hari ini. Inilah doa kami, inilah sembah kami, inilah syukur kami yang kami naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, yang mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxology. Terimalah berkatnya, maka anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan dengan Roh yang kudus menyertai, menolong, memberkati engkau, rumah tanggamu, kesehatanmu, anak-anakmu, istrimu, suamimu, cucu-cucumu, pengharapanmu, pekerjaanmu hari
Mandi besok dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita terus diingatkan akan apa yang disampaikan oleh pemerintah kita. Saya juga akan ingatkan kita semuanya, yaitu apa? Di rumah saja. Yang kedua, cuci tangan sesering mungkin pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, pakai masker jika harus keluar rumah. Yang berikutnya, paling penting yaitu apa? Berdoa. Hanya Tuhan yang sanggup menghentikan ini, tidak ada yang lain. Berdoa dan berdoa. Terakhir saudara-saudara, kami memperhatikan ada banyak masuk persembahan-persembahan yang kami tidak mengenal dan juga yang bukan dari jemaat GMI Ebenezer. Secara khusus buat Bapak Ruben Daniel yang tidak kami kenal, tapi Bapak memberi persembahan kepada Tuhan melalui gereja kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak. Dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, saudari juga yang bukan jemaat GMI Ebenezer, tetapi memberi persembahannya kepada Tuhan lewat gereja GMI Ebenezer, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.